juga untuk audio dan videonya tolong diposisikan. Untuk videonya dalam kondisi on dan kemudian diperbolehkan untuk makan dan minum, namun dengan catatan audio tetap keadaan off karena hal tersebut dilakukan demi kenyamanan dan kelancaran bersama. Tak lupa untuk seluruh hadirin wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Baik, itu saja peraturan yang kami sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabarnya nih kalian? Semoga aku doain kalian selalu sehat selalu ya di rumah masing-masing. Oke, sebelumnya sambil nunggu teman-teman yang hadir nih, boleh nih dikondisikan lagi yuk kameranya yang masih bisa on cam, silakan on cam, dan kalaupun enggak bisa dikondisikan dengan benar. Oke, sambil menunggu lagi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada webinar malam ini. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, ada apresiasi. Yang ketiga, perkenalan moderator. Yang keempat, acara inti, yakni webinar yang akan disampaikan oleh Barkah Hijratul Asyura. Dan yang terakhir, ada apa nih, Nia? Yang terakhir ada acara yang gak kalah serunya, tapi maaf, saya tidak akan memberitahu kalian terlebih dahulu, makanya kalian stay tune terus ya di webinar ini. Oke, langsung saja. Perkenalkan, saya Nenel Hafidah selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Tapi ingat, dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri saja, tapi saya ditemani oleh rekan teman saya yaitu Nia Herawati. Hai Nia. Hai Kanela, baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Melanie Christine selaku dosen public speaking dan teman-teman yang sangat antusias mengikuti webinar malam ini. Saking semangatnya nih Kak, teman-teman yang lagi di luar menyempatkan untuk join di webinar ini, makanya ada beberapa yang masih off cam. Oke, baik nih. Kira-kira webinar kali ini mau bahas apa ya nih? Membahas ini loh Kak, bangkit dari masa lalu. Wah, berat banget. Aduh, ada apa nih di masa lalu ya kira-kira? Kira-kira apa ya? Wah, berat banget sih ini. Langsung saja yuk. Bentar nih ya. Kayaknya masih belum cukup nih peserta ya. Aku mau ngecek nih seberapa semangatnya sih peserta webinar malam ini. Aku mau nanya ke kalian semua yang hadir, apa sih motivasi kalian untuk mengikuti webinar malam ini? Boleh aku tunjuk ya, teman-teman? Bentar nih, siapa ya? Wah, Oke, boleh nih, Kak Ashrifa. Dari tadi senyum-senyum terus nih, boleh di on mic kan? Boleh Kak, sekalian kenalan dulu yuk, Kak Ashrifa? Iya. Hai Kak Ashrifa. Hai Kak Ashrifa. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, boleh saya tanya sedikit, apa sih motivasi Kak Ashrifa untuk mengikuti webinar malam ini? Jadi aku mau melihat temanku, tepatnya bernama Nailah Hafidah. Oke, terima kasih untuk Kak Ashrifa jawabannya. Tetap stay tune sampai akhir ya Kak. Oke, selanjutnya boleh satu lagi nih peserta mau aku tanya nih, siapa ya kira-kira? Boleh nih Kak Dewa. Boleh Kak Dewa di on mic-kan dulu. Halo. Apa nih Kak motivasi Kakak buat ikut webinar malam ini nih? Oke, aku mau lihat teman-temanku yang presentasi dan penasaran juga nih sama isi materinya. Apa sih isi materinya? Aduh, oke baik Kak Dewa, tetap stay tune aja ya webinar kita sampai akhir dan semoga webinar malam ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Kak Dewa. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara memperkenalkan moderator terkece kita. Siapa itu? Boleh nih langsung nih. Oke, terima kasih Kanela. Di sini aku bakal memberitahu kalian siapa moderator terkece kita malam ini, guys. Tentunya bukan lain lagi. Dia adalah salah satu mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Telkom University. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita sambut ini dia Kak Iklima Putri Raharjo. Yeay! Halo, selamat malam Nia dan Nela. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik dong, ya enggak nih? Sehat-sehat terus ya di sana, semoga. Amin. Kalau Kak Iklimnya sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat kok di sini. Oke, langsung saja ya Kak. Mungkin peserta udah nggak sabar nih mau masuk ke webinar kita.
waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Nela dan Nia atas kesempatannya. Halo, selamat malam teman-teman peserta webinar Bangkit dari Masa Lalu malam hari ini. Perkenalkan, nama aku Iklima Putri dari Ilmu Komunikasi Telkom University. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator dalam webinar Bangkit dari Masa Lalu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana jalannya acara pada webinar kali ini. Pada sesi pertama, pembicara akan memaparkan materinya. Diharapkan untuk para peserta webinar dilarang melakukan instruksi apapun, menaktifkan mikrofonnya dan tetap menyalakan videonya. Dan pada sesi kedua nanti akan diadakan tanya jawab pembicara dengan peserta webinar. Oke, langsung saja kita masuk pada sesi materi. Ngomong-ngomong soal masa lalu nih, adakah di antara kalian yang pernah terpuruk dalam masa lalu? Mungkin dalam masalah percintaan, pendidikan, atau mungkin buat kalian yang pernah gagal dalam perjuangan, butuh evaluasi, dan terhindar dari penyesalan. Kita akan membahas soal masa lalu dan bagaimana caranya untuk bangkit dari masa lalu itu. Nah, semua itu akan kita bahas, kita bicarakan bareng dengan narasumber kita. Kali ini narasumbernya adalah Saudara Barkah Hijratul Asyuro. Dia ini mahasiswa yang termasuk aktif dalam kegiatan-kegiatan ataupun organisasi-organisasi. Bahkan beberapa di antaranya, beliau juga sempat memenangkan lomba-lomba. Wah, keren banget kan tentunya. Pasti kalian tidak sabar kan untuk mendengarkan materi. Baik, langsung saja kita sapa dulu yuk, Kak Barkah Hijratul Asyuro. Boleh tepuknya dong Halo. teman-teman. Halo, selamat malam, Kak. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Kak Barkah hari ini? Alhamdulillah kurang baik ya. Nggak bercanda. Kenapa, Kak? Alhamdulillah baik. Enggak, tadi biar lucu aja. Oh gitu ya. Semoga sehat selalu lah Kak. Doa yang baik-baik aja lah kita. Amin. Lagi sibuk apa nih Kak Barkah? Akhir-akhir ini. Lagi sibuk buat ini ya, bikin materi buat ini ya. Oh, mempersiapkan jauh-jauh hari gitu. Iya dong. Malah dari jauh-jauh tahun ya, waktu saya SMA udah nyiapin materi ini demi webinar ini. Oh, feeling Anda tepat sekali Kak, sepertinya gitu. Mantap banget berarti persiapannya ini Kak. Oke Kak, langsung saja nih. Teman-teman pasti udah nggak sabar buat dengerin materi dari Kak Barkah. Kak Barkah udah siap untuk memaparkan materi pada malam hari ini? Belum siap sih. Nggak bercanda. Ya, disiap-siapin aja dong, Kak. Oke. Silakan Kak Barkah, waktu dan saya persilakan. Terima kasih. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia. Semoga kita bisa tersenyum terus sampai akhir umur kita. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan sekali lagi nama aku Barkah. Mending aku, saya atau gua? Coba tulis di kolom chat ya, karena satu chat sama dengan satu langkah di siratal mustaqim. Jadi perbanyak chat, oke? Balik lagi, tadi mau aku, gua atau saya? Oh iya, saya kepikiran Ana. Ya. Nama Ana Barkah. Panggil saja Ana Barkah, karena Ana dan ente itu seumuran. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Cukup lucu kan? Oke, langsung saja kita ke materi. Ya, share screen udah. Nah, oh ya, sebelum kita mulai, sebelum masuk ke materi, saya mau ngasih tahu teman-teman bahwa ada teknologi yang namanya kamera. Dan kamera ini, teknologi ini ada di laptop. Jadi, tolong gunakan teknologi ini sebaik mungkin. Karena kalian sudah membeli mahal-mahal laptop tersebut, tapi salah satu teknologinya nggak dipakai. Jadi ayo, nyalain kameranya. Oke? Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu apa? Bangkit dari masa lalu. Ya kan? Pasti bertanya-tanya kan kenapa tema kita atau judul kita masa lalu, tetapi kenapa ada poster film orang kaya baru, ya kan? Ya, apakah teman-teman di sini udah pernah nonton film ini? Ya, ramein ya kolom chat, karena satu chat sama dengan di Siratal Mustaqim. Oke, ramein chatnya. Ya, bagi teman-teman yang belum nonton film ini,
Saya mau cerita sedikit aja ya. Jadi film ini mengisahkan sebuah keluarga sederhana yang mendadak jadi kaya raya. Yaitu kan keluarga ini mempunyai 3 anak. Anak-anaknya ini nekat datang ke pernikahan ke orang yang mereka tidak kenal. Demi apa? Demi mendapatkan makanan. Oh sorry, itu bukan contoh keluarga sederhana, tapi itu adalah contoh keluarga kriminal. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan ditiru ya. Oke, balik lagi ke materi. Lalu kehidupan keluarga tersebut berubah ketika sang bapak meninggal dunia. Dan ternyata beliau meninggalkan warisan harta yang cukup banyak kepada keluarganya. Jadi selain keluarga ini keluarga kriminal, ternyata keluarga ini tidak memiliki hati. Karena bapaknya meninggal bukan sedih, malah bahagia gitu kan. Oke, balik lagi. Semenjak itu kehidupan mereka sangat bergelimang harta. Apa yang mereka inginkan dengan mudah dapat mereka beli. Meski sudah menjadi kaya, masalah juga menghampiri keluarga tersebut. Duit nih, coba kelihatan nggak? Aduh, nggak kelihatan. Duit kalau sedikit cukup, kalau banyak nggak cukup. Uang itu nggak jahat, cuy. Uang itu ada karena untuk digunakan. Nah, si pengguna ini hanya dengan jahat. Karena apa? Karena dia terlalu cinta sama uang. Itu sebabnya kenapa tokoh bapak memilih untuk membesarkan, untuk membimbing keluarganya dalam disiplin. Karena sang bapak takut keluarganya terlalu cinta terhadap uang dan hubungan di dalam keluarga tersebut menjadi longgar. Dan ketakutan si bapak ini ternyata benar. Keluarga tersebut setelah memiliki uang yang cukup banyak, hubungannya menjadi longgar. Tidak ada makan malam bersama, tidak ada main catur bersama, tidak ada jokes receh bersama, tidak ada waktu bersama lah pokoknya. Akhirnya duit yang mereka gunakan habis dan mereka menyesal. Nah, ngomong-ngomong tentang menyesal apa yang enggak ya, saya nggak mau tebak-tebakan sekarang juga, nanti aja. Ngomong-ngomong tentang menyesal, ketika kita merasa menyesal, kita seperti ingin menjadi time traveler, ya kan? Kita balik ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan, ya kan? Jadi teman-teman, kalau misalkan tulis di kolom chat ya, kalau misalkan teman-teman punya kesempatan untuk balik ke masa lalu, teman-teman mau balik ke masa-masa apa? Apakah SMP atau SMA atau bahkan waktu masa pacaran sama mantan terindah, silahkan. Masa SD, silahkan lah. Jadi ngomong-ngomong tentang time traveler, percaya atau tidak, kalau kamu sibuk buat nyari cara buat balik ke masa lalu, kamu akan jadi lengah dengan kehidupan yang sekarang. Tapi sekarang kita harus sepakat ya, bahwa kita nggak bisa balik ke masa lalu. Dan mungkin saja banyak dari kita yang kecewa dengan hal tersebut. Ngomong-ngomong tentang masa lalu, saya jadi ingat waktu kelas 10 SMA ya, masuk kelas 10 SD kan, nggak ada kan. Kelas 10 SMA saya suka sama salah satu cewek di kelas saya. Cewek ini cukup primadona di sekolahnya. Kebetulan sekelas. Waktu itu saya cukup tahu diri bahwa fisik saya kurang, otak saya kurang, dan lain-lain kurang. Jadi saya cuma diam-diam suka lah gitu. Diam-diam suka. Dan ternyata setelah 1 tahun kemudian, saya baru tahu bahwa cewek ini di momen yang sama, di tahun pelajaran yang sama, di waktu yang sama, di kelas yang sama, dia ternyata suka sama saya gitu. Jadi kalau misalkan diingat-ingat lagi cerita ini kayak merasa menyesal gitu. Kenapa waktu itu nggak ngedeketin, kenapa waktu itu nggak nembak aja gitu kan. Jadi mari kita belajar gimana caranya supaya kita tidak menyesal terus-menerus. Yang pertama, yaitu menerima. Belajar apa yang kamu bisa ubah dan tahu apa yang kamu tidak punya kontrol terhadapnya. Kamu harus percaya bahwa ada hal yang tidak bisa diubah. Salah satunya masa lalu. Mau gimana pun kamu berusaha melupakan, ya masa lalu tetap akan seperti itu. Udah, jangan ingat-ingat lagi keringat sewaktu dulu saat kita berusaha untuk mendapatkannya. Jangan ingat-ingat lagi betapa sulitnya untuk mendapatkannya. Jangan ingat-ingat lagi pengorbanan untuk mendapatkannya. Dan jangan ingat-ingat lagi saat kita menjaganya agar tetap baik-baik saja. Pokoknya jangan ingat-ingat lagi. Sesuatu atau seseorang itu tidak benar-benar milik kita. Meski daya juang kita untuk mendapatkannya dulu teramat besar, tapi sekali lagi, itu tidak benar-benar milik kita. Bagi kita, ya mungkin sebuah kitab ini.
Itu adalah haknya sebagai pemilik dalam kehidupan. Apakah kita bersalah? Ya tidak. Apakah orang lain bersalah? Ya tidak juga. Ya, apakah kalian mau menyalahkan Tuhan? Silakan saja kalau berani, ya kan? Jadi Tuhan itu hanya ingin kembali menguji lapangnya hati kita. Jangan sesali, jangan bersedih hati. Oke lah bersedih, oke nggak apa-apa bersedih. Tapi harus dilain. Semalam cukup, sehari cukup. Kenapa? Karena apa yang hilang bakal diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurutnya. Kamu hanya perlu bersabar, hanya perlu luaskan ruang penerimaan kita. Penerimaan kamu. Oke? Jadi selalu ada alasan mengapa Tuhan lakukan itu pada hati kita. Percayalah, Dia ingin mengajarkan kita sesuatu. Sesuatu yang seperti apa? Sesuatu yang membuat kita tumbuh dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Lalu yang kedua apakah? Yang kedua itu adalah gagal. Kamu tuh gagal. Kenapa? Karena manusia perlu belajar dari kesalahan. Sehingga kamu bisa evaluasi diri dan mengembangkan kemampuan yang lebih dari itu. Saat kegagalan itu benar-benar kacaukan pikiran kita, menangis nggak apa-apa. Saat kesedihan itu begitu meruntuhkan semangat kamu, semangat kita, semangat siapapun, menangis nggak apa-apa. Saat kamu punya masalah, hidup kamu terasa berat dan ingin saat keinginan kita yang selama ini sungguh kita perjuangkan tapi kita tidak bisa kita gapai, ya menangis nggak apa-apa. Kalau dengan menangis bisa memberi kita rasa lega, ya nggak apa-apa juga. Asal selepas itu kamu kembali menatap dunia dengan tatapan yang penuh harapan pada Tuhan. Bahwa esok segalanya akan tetap baik-baik saja. Bahwa esok senyum kita, bahwa esok kamu akan kembali berupaya dengan semangat yang menyala. Pokoknya kamu yang sekarang ini adalah gabungan dari pengalaman-pengalaman kamu, keberhasilan kamu, kegagalan kamu, dan kekuatan kamu. Keberhasilan-keberhasilan yang kamu punya dulu dan nanti, itu akan dipondasikan dengan kegagalan-kegagalan sebelumnya. Oke, paham ya? Paham kan? Oke, kita balik lagi ke film Orang Kaya Baru tadi. Film tersebut kayak menceritakan sebuah keluarga yang tidak bisa mengelola uang dengan baik, ya kan? Jadi keluarga tersebut menyesal karena telah membelanjakan seluruh uangnya. Jadi mari kita belajar bersama-sama lagi bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola uang dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal, tidak berusaha untuk balik ke masa lalu. Jadi teman-teman, coba teman-teman bayangkan, kamu hidup sendirian di suatu pulau yang berada di tengah-tengah lautan. Ketika lapar, kamu kesulitan menangkap ikan karena kamu hanya menggunakan tangan kosong. Dan akhirnya, kamu hanya mendapatkan satu ikan saja. Walaupun kamu kenyang. Dan ini terus-menerus dilakukan dalam beberapa hari. Nah, pada suatu malam kamu berpikir keras bahwa gimana ya cara yang lebih ikan. Akhirnya ide pun muncul, yaitu kamu harus membuat bambu runcing. Kenapa bambu runcing? Karena dengan bambu runcing kamu pastinya bisa dapat ikan yang lebih banyak dari biasanya. Lalu keesokan harinya kamu mulai buat bambu runcing tersebut sampai-sampai kamu lupa waktu dan lupa bahwa kamu belum makan. Tapi hal ini dianggap sebagai pengorbanan yang setara karena kamu yakin bahwa besoknya kamu akan dapat ikan yang lebih banyak dari biasanya. Dan ternyata benar, kamu dapat ikan yang lebih banyak. Nah, dari cerita itu, apa yang teman-teman bisa dapatkan? Apa? Coba ramen ya kolom chat ya. Jadi dari cerita ini kita tahu untuk menjadi kaya, untuk bisa mengelola uang itu harus berkorban. Kamu rela berkorban selama sehari untuk bikin kalau ingin mendapatkan lebih, kamu juga harus mau berkorban lebih. Oke, paham ya? Kamu lihat di PPT, itu ada orang yang pakai bambu runcing gitu kan. Nah, coba teman-teman bayangkan bambu runcing ini diibaratkan seperti apa. Ramein sekali lagi kolom chat. Karena satu chat sama dengan satu langkah di Sirotol Mustaqim. Oke. Bambu runcing ini diibaratkan seperti aset atau modal yang bisa dipakai untuk mendapatkan ikan. Ikannya diibaratkan tabungan yang bisa kamu kumpulkan supaya kamu bisa jadi kaya. Jadi rumusnya adalah kamu harus mau berkorban atau kamu harus mau investasi modal dan aset. Ya memang sesimpel itu, tapi justru yang simpel bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan. Oke, ingat itu ya.
Jadi tugasnya sekarang, jika kamu ingin menjadi kaya, jika kamu ingin bahagia di kehidupan Tuhan nanti, cobalah untuk menganalogikan cerita tadi dengan kehidupanmu saat ini. Oke? Jangan lupa apa? Jangan lupa berdoa. Kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya, ya kan? Masa doa ke ngomong-ngomong tentang doa, lucunya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ketika doa kita belum juga terkabulkan, kita berlagak seperti Tuhan gitu. Kayak seolah-olah kita menjadi maha mengerti, maha memahami diri, maha mengetahui mana yang terbaik, maha mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan lain-lain. Padahal tanpa kita sadari, Tuhan udah ngabulin doa-doa kita. Hanya saja Tuhan mengganti dengan yang terbaik baginya. Jadi kayak bungkusnya berbeda, rasanya berbeda, isinya berbeda, tetapi itu tetap terbaik bagi kita gitu. Jadi percayalah, Tuhan punya banyak cara untuk kabulkan tiap doa kita. Kalau kamu nggak percaya, ya ngapain kamu sekarang berdoa ke Tuhan, ya kan? Jadi teman-teman, seringkali yang rumit bukanlah jalan cerita hidup kita, tetapi pikiran dan perasaan kita. Kita lebih banyak memikirkan daripada berusaha menjalani. Ada hari di mana kita berbuat salah, dan ada hari kita untuk berbenah. Nggak apa-apa bersedih, nggak apa-apa. Misal juga nggak apa-apa. Tapi saya ingetin, sekali lagi, jangan terlalu. Jadi kayak seolah-olah nggak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Seringkali kita yang membebani bukanlah sebuah masalah yang kita tanggung, tapi dari diri kita yang nggak mau beranjak dan lebih memilih terkurung. Jangan hanya berdiri di sana dan berharap pintunya akan terbuka kembali atau terbuka sendiri. Tapi mendekatlah pada pintu itu, kemudian buka dan mulailah beranjak. Jangan hanya menunggu dan berpikir ada seseorang yang menjemputmu, tapi berusahalah melangkah dan berlalu dari kesedihanmu. Percayalah, jangan sampai penyesalan mengurung kita. Kesedihan jangan sampai membuat kita layu. Dan kesalahan jangan sampai membuat kita ragu untuk maju. Jangan dulu patah karena dia masih punya jalan indah untuk kita yang ingin berubah. Begitu materi yang bisa saya sampaikan ke Ici. Cukup di situ aja. Cukup aus ya. Iya, yang dengerin juga aus, Kak. Saking semangatnya dengerin sampai ikut aus juga. Begonya kok jadi gini ya? Nggak apa-apa, kondisikan aja. Oke, boleh tepuk tangannya teman-teman buat Kak Barka Ijatul Asyuro lewat reaction Zoom-nya. Mantap banget Kak materinya. Relate banget dengan kondisi kita-kita remaja milenial saat ini Kak. Ternyata nangis itu nggak apa-apa ya Kak. Asalkan kita mau bangkit lagi. Kan semua orang pasti punya masa lalu, entah itu buruk atau baik, tinggal gimana kitanya aja yang menjalaninya kan. Iya, benar-benar. Oke, Kak Barka jangan pergi dulu ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Kak. Buat sesi tanya jawab, peraturannya yaitu nama _ izin bertanya pada kolom komentar. Dan saya akan menunjuk nanti peserta yang ingin bertanya, dan peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk open mic dan open videonya. Oke, buat kalian yang ingin bertanya atau kurang paham tadi dari materi yang dijelaskan oleh Kak Barka, atau mungkin mau sharing-sharing, di sini juga boleh. Yuk. Yeah. Oke, aku pilih aja ya pertanyaannya. Ntar. Oke, dari Balkis Waizah. Balkis, boleh open mic dan open videonya? Ya. Halo Balkis. Halo. Mau tanya apa nih, Balkis? Silakan. Mau nanya, gimana caranya? Kan tadi kan judulnya temanya ya bangkit dari masa lalu. Nah, misalkan mau nanya gimana caranya bangkit dari masa lalu kalau orang yang di masa lalu itu tuh masih ada gitu di zaman sekarang. Jadi kan kayak kadang tuh kita mau bangkit tapi kayak ngeliat orang yang masih ada jadi bingung ya, kayak gimana sih gitu loh. Gitu. Masih ada di sekitar kita gitu ya, Kak?
Kita tampung dulu pertanyaan dari Kak Balkis ya. Aku lanjut. Oke, dari Kak Dava Giovanni nih. Boleh Kak Dava buat open mic dan open videonya. Halo Kak Dava. Halo Kak Iklima, halo Kak Barkah. Aku mau ingin bertanya nih Kak, Silakan Kak. tentang ngomong tentang bangkit dari masa lalu nih. Biasanya tuh kan orang yang susah move on, dia tuh pasti susah gitu buat bangkit. Nah, gimana caranya kita tuh nggak terjerumus dalam penyesalan yang berlarut-larut seperti itu? Baik. Oke, untuk Kak Barkah bisa dijawab pertanyaannya yang pertama dari Kak Balkis dulu. Yaitu pertanyaannya, gimana sih kita bangkit dari masa lalu, sedangkan orang yang di masa lalu itu masih ada di sekitar kita? Silakan Kak Barkah. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, menurut saya ya, jujur aja, serius jujur aja. Jadi kayak ketika kamu bilang, aku nggak apa-apa, itu seakan-akan di saat yang sama, di saat waktu yang sama, itu si dia itu bertanya-tanya. Tapi ketika kamu bilang, kamu kenapa, aku kenapa, itu dia punya udah tahu jawabannya bahwa dia itu mengganggu kehidupan kamu. Apakah membuat orang itu sakit hati? Ya nggak apa-apa. Ya diibaratkan seperti apa ya? Jadi kayak gini lah. Kita nih sebagai tetangga. Jadi tetangga itu ada yang bikin rumah, ya kan? Jadi kayak berisik gitu. Ngetok palu lah, mesin semen lah, pokoknya berisik lah. Pokoknya berisik. Itu membuat kita kayak kesel gitu kan, kayak apaan sih tetangga berisik banget. Tapi coba ketika rumah itu udah jadi, ya kita nyaman-nyaman aja gitu dengan kehadiran tetangga itu. Kita nggak ngerasa ganggu dengan kehadiran tetangga itu setelah rumah itu jadi. Jadi intinya jujur dengan perasaan kamu, luapkan perasaan kamu itu. Oke, Begitu, gimana Kak Kak Balkis? Udah terjawab pertanyaannya Kak Balkis? Ya, udah. Baik. Oke, Kak Barkah, lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Dava Giovanni. Yaitu pertanyaan tadi, gimana supaya kita tidak terjerumus dari masa lalu itu? Benar kan gitu, Kak Dava? Oke, silakan Kak Barkah. Oke, jawaban dari saya, kamu mending bunuh diri ya. Bercanda ya. Bercanda itu biar lucu aja, oke? Jadi, singkat aja. Kamu harus berdamai dengan masa lalu dan masa depan. Kamu harus berdamai. Kamu jangan jadikan masa lalu atau masa depan itu sebagai musuh, tapi jadikan masa lalu atau masa depan itu sebagai teman. Teman apa? Teman yang mengingatkan bahwa kita nggak boleh nih di sini-sini terus. Kita harus beranjak, kita harus berbenah. Karena di luar sana, tetangga-tetangga kamu itu lagi berbenah. Begitupun kamu. Tanpa kita sadari, kamu juga berbenah. Gitu. Jadi, intinya, kamu harus berteman. Oke, kamu harus berdamai dengan masa lalu dan masa depan. Udah, jangan jadikan teman itu sebagai gangguan, sebagai kerikil, dan sebagai apapun itulah yang mengganggu. Pokoknya intinya sekali lagi, jadiin teman. Oke, gitu. Tapi yang saran pertama yang tentang bunuh diri itu jangan dilakuin ya, oke? Bercanda. Iya, ikhlasin aja deh pokoknya. Nanti juga bakal lupa-lupa sendiri. Jadi, oke, makasih Kak Barkah atas jawabannya. Makasih juga untuk Kak Dava dan Kak Balkis yang udah bertanya nih. Sekarang materi sudah dipaparkan. Bentar Kak Ici. Kenapa? Tadi Balkis coba on mic. Iya. Mau nanya nih. Boleh on mic. Ke Kak Balkis. Halo Kak Balkis, on mic dong. Iya. Nah, ketawanya lucu ya. Kak Balkis,
kalau nulis suka pakai pulpen ya? Bilang iya, kenapa gitu? Suka? Yes, soalnya aku tinta sama Iya. Bisa aja nih. Kumat nih ngayunya Kak Barkah. Oke, balik lagi aja nih. Untuk mempersingkat waktu, materi sudah dipaparkan, ilmu-ilmu baru juga pasti sudah didapatkan. Sesi tanya jawab pun sudah dijalankan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Barkah Hidratul Asyuro yang telah menyempatkan hadir, menyempatkan waktu dan tenaganya untuk menjadi pemateri dalam webinar Bangkit dari Masa Lalu ini. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang hadir di sini. Makasih Kak Barkah. Ya, thank you. Terima kasih semuanya. Semoga sebelum tidur nggak pada overthinking ya. Ya, itu tuh Thank yang you. sering. Nanti kita semoga bisa sharing-sharing lagi di sini, Kak. Ya, lain kali ada uangnya, Kak. Ada uangnya ya kalau bisa. Oh, itu gampang, Kak. Nanti belakangan. Siaplah. Bye-bye. Oh, untuk selanjutnya, saya serahkan pembacaan notulen pada Saudara Vina Aulia Caniago sebagai notulen. Itu tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ici. Nah, kesimpulan pada webinar kali ini, kita harus rela berkorban lebih untuk bisa mendapatkan yang lebih. Jangan sampai membuat kita jangan sampai itu terpuruk karena penyesalan. Dan jangan sampai kesedihan, jangan sampai buat kita layu. Dan kesalahan, jangan sampai buat kita ragu untuk maju. Jangan dulu patah, karena di depan masih ada jalan yang indah untuk kita yang ingin berubah. Gitu Kak Ici. Wah, semoga materi tadi bisa diterima dan bermanfaat buat teman-teman yang hadir di sini ya semuanya. Oke, acara inti telah saya jalankan. Selanjutnya saya serahkan acara selanjutnya untuk ke MC. Naila dan Nia, saya persilakan kembali. Baik, Cici. Terima kasih sebelumnya ya. Materi tadi sangat bagus dan semoga materi tadi bisa memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ada apa nih? Nah, kali ini kan tadi kita sudah membahas hal yang berat banget ya guys. Jadi sekarang kita sudah menyiapkan sebelumnya untuk merelaksasikan kita. Yaitu acaranya apa ya Kak? Apa dong? Apa tuh? Kita bakal ngadain games yang sangat seru. Yeay! Tapi nggak hanya games doang guys, kita juga punya hadiah yang menarik nih. Tapi hadiahnya bakal kita sampaikan di akhir acara. Oleh karena itu, kalian tetap stay tune ya sampai webinar ini selesai, oke? Oke, dan tentunya hadiah ini nggak akan kalian dapetin dari webinar manapun guys. Langsung aja tanpa basa-basi kali ini. Iya, bener banget Kak. Yuk langsung aja yuk Kak. Games ini bakal dipimpin langsung sama Kak Final Caniago. Silakan Kak Final. Oke, terima kasih Kak Nia sama Kak Nela yang udah ngasih kesempatan. Seperti yang Kak Nela sama Kak Nia bilang, di sini aku yang bakal mandu kuis berhadiah. Yeay! Siapa sih yang nggak mau hadiah kan? Ya, nah, mau Kak. Mau. Ramzi mau? Mau Kak. Nah, oke. Saya baca ketentuannya dulu ya. Nah, kalau kalian mau jawab, kalian bisa ketik angka 1. Nah, nanti kita pilih siapa yang paling awal bakal dikasih kesempatan buat jawab. Gitu. Oke, gak usah lama-lama lagi ya. Kita mulai aja. Gimana nih Kak Final gamesnya? Sambil menunggu boleh guys, kalian diisi tuh di komen siapa yang mau main game sama kita. Oke. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, nah kalian bisa lihat kan, itu di gambar sebelah kiri ada penjahit. Nah, di sebelah kanan itu ada mobil. Kira-kira apa ya itu jawabannya? Cluenya apa, Kak? Iya, Kak. Cluenya apa? Lupa saya kasih clue. Cluenya ini penyanyi top.
Boleh nih Kira-kira Kak apa tuh? Final, dicek lagi di chat nih, udah ada yang ramai banget nih ngetik angka 1. Wah, sebentar, saya pilih-pilih dulu ya. Coba Kak Dewa jawab. Apa ini jawabannya, Kak? Jawabannya itu Taylor Swift. Benar, Taylor Swift. Bener dong. Oke, kita cek dulu ya, benar apa enggaknya. 1, 2, 3. Oh, benar ternyata. Ternyata Kak Dewa jago juga ya main tebak-tebakan gambar gini. Iya dong. Oke, selamat buat Kak Dewa. Boleh langsung lanjut aja nih Final. Oke, yang kedua. Nih. Ada yang tahu nggak? Ini kata Aduh, pam. apa ini? Ada pam sama uang. Ada yang tahu nggak kalian? Langsung aja spam chat di kolom Zoom kita Spam nih. chat. Oke, sebentar. Aku kasih kesempatan kepada siapa ini? Kak Ori. Halo Kak Ori. Halo. Kak Ori bisa on cam bisa nggak? Oh ya bisa sebentar ya, sebentar kalem-kalem. Sebentar ya. Sabar dong, sabar. Sabar. Ya, nggak apa-apa Kak Ori. 3. Oh, udah on cam ya? Udah. Aduh, aku takut salah nih, Kak. Kira-kira jawabannya apa Kak Ori? Kalau aku, kalau salah nggak apa-apa ya, Kak. Ya. Kalau aku jawabnya Pamungkas. Kenapa tuh Pamungkas? Kok bisa gitu? Kok bisa Coba tuh? jelasin dikit. Soalnya kan itu pam. Itu kayak ada uang, jadi Pamungkas gitu. Oh, jadi kalau ngeliat uang langsung keingat kas gitu ya? Ya, Kak Ori? uang kas gitu loh. Ya, Jangan-jangan di SMA kasnya belum lunas nih. Aduh, jangan dibuka dong kartu saya, Bu. Mohon maaf. Ya, gimana nih Kak Final jawabannya? Aduh, udah kebuka nih. Udah kebuka nih tadi, kepencet Kak. Oke, Aduh. ternyata jawaban Kak Ori bener banget. Ini ini yang nyanyi itu, apa namanya? Apa itu ya yang judulnya apa itu? Pokoknya itulah gitu. Ya, pokoknya selamat ya buat Kak Ori, udah bisa nebak nih. Nah, Ya, ternyata game kita cuma ada 2 pertanyaan, guys. Jadi, selamat buat para pemenang, dan buat yang belum berkesempatan mengikuti games bareng kita, bisa dicoba di lain waktu ya. Oke. Oh ya, kita belum sebutin hadiahnya kan? Oh, sebagai hadiahnya. Hadiahnya apa nih? Kita bakal kasih kesempatan promote IG. Yeay, promote IG di akun panitia. Yeay. Oke, jadi para pemenang langsung aja ya tulis IG-nya di kolom chat. Nanti kita bantu promosiin gitu. Iya, kalian bisa taruh nama Instagramnya di kolom chat. Yang lain juga boleh deh, gitu. Biar kita juga dapat relasi pertemanan. Dan sekalian sedikit lah ya panjat. Canda panjat. Aku boleh minta permintaan nggak? Boleh. Gimana, Kak Ori? Aku pengen foto bareng sama kakak pembicara dong, soalnya aku ngefans banget gitu. Iya, nanti di sesi akhir ya kita ada foto bareng. Terima kasih ya, Kak. Iya. Gimana Kak Final? Masih ada yang mau disampaikan nggak? Udah habis Kak ini kuisnya. Nggak ada lagi. Oke, siap. Ya, Terima kasih. next time ya, next time. Oke. Iya. Terima kasih buat Kak Final. Selanjutnya tidak terasa ya dengan berakhirnya game tadi telah membawa kita ke penghujung acara nih. Ya, sayang banget ya nih, mau tidak mau kita harus menyelesaikan webinar malam ini. Iya, padahal seru banget ya Kak acara hari ini. Tapi apa dalai waktu kan, jadi kita harus mengudahi semuanya. Ya. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kita malam ini. Dan
Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Oke, saya Nala Nur Hafidah, Saya Nia Herawati. selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Jangan live dulu ya, kita mau foto bareng dulu nih sama pembicara. Foto